Selamat pagi, selamat sehat dan salam bahagia dan salam sejahtera untuk semuanya. Maaf untuk sebelumnya sudah waktunya sebentar ya Ibu Bapak ya. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Imam Mursali Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dr. Ariful Muhammad Munir, spesialisnya di dalam selaku KUPF ruang dialisis RSUD Swasta Makassar. Yang terhormat Bapak Ismanan S.Plus selaku Kepala Ruang HG RSUD Dr. Haji Salamuddin Dirjo, dan yang terhormat Dr. Hasan selaku Dokter Jaga di RSUD Swasta Makassar, dan teman-teman semuanya serta pasien-pasien kami dan keluarga pasien kami yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan taufik hidayahnya pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara rutin tahunan acara Hari Ginjal Sedunia tahun 2023. Adapun rangkaian acara pagi hari ini adalah pertama pembukaan, kedua penyuluhan dari gizi RSUD Swasta Makassar oleh Mbak Naila, dan nanti ada Dopres, dan selanjutnya akan diisi dengan presentasi dari produk Penogen gizi Meditropidin itu dari Mbak Selena ya Mbak Selena, dan terakhir penutup. Dan acara ini marilah kita buka sama-sama dengan membaca bismillah. Semoga acara berjalan lancar dan sukses. Untuk selanjutnya kepada Mbak Naila untuk memberikan penyuluhan tentang gizi untuk pasien gagal ginjal dengan terapi cuci darah ya ibu-ibu. Mohon nanti disimak baik-baik untuk yang pasien ataupun untuk yang menunggu, terutama ya sebagai perawat pribadi di rumah ya, mohon nanti disimak untuk gizi untuk penyakit seperti ini seperti apa, terus apa yang dibatasi, terus apa yang nggak boleh, nanti bisa langsung ditanyakan kepada ahli gizinya ini, Mbak Naila. Silakan Mbak Naila yang mau memberikan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu semangat ya. Dan yang mengangkat semoga selalu sehat. Saya dari instalasi gizi RSUD Smart. Di sini akan menyampaikan tata laksana diet pada pasien dengan cuci darah atau hemodialisis. Apa sih diet hemodialisis itu? Diet hemodialisis diberikan kepada pasien dengan gagal ginjal kronik yang mendapatkan terapi IHD atau mendapatkan terapi cuci darah. Terapi cuci darah sendiri merupakan terapi pengganti untuk mengganti sebagian kerja ginjal untuk mengeluarkan hasil sisa metabolisme dan kelebihan cairan di dalam tubuh. Nah, apa tujuan diet dari tujuan dietnya yaitu mencegah defisiensi gizi serta mempertahankan dan memperbaiki status gizi. Kemudian menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan yang ketiga menjaga agar akumulasi produk sisa metabolisme tidak berlebihan. Nah, kenapa pasien-pasien HD ini perlu diatur makanannya, apa aja yang dikonsumsi sehari-hari? Itu kenapa? Karena yang pertama, zat gizi itu biasanya akan hilang ketika dialisis. Jadi apa-apa yang biasanya dikonsumsi itu biasanya akan hilang saat kita melakukan cuci darah. Makanya kenapa sebelum cuci darah itu makanannya harus dijaga benar-benar ya. Kemudian sering terjadi gizi kurang. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang sedang
sedang cuci darah ini biasanya lemas. Biasanya karena asupannya kurang, seperti itu. Biasanya ada karena terlalu takut, kemudian udah stres duluan mau makan apa nggak tahu, jadinya lemas kebanyakan. Kemudian sering terjadi kesakitan dan sampai kematian. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama yaitu energinya cukup, kemudian proteinnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena pasien hemodialisa ini yang boleh dikonsumsi adalah protein hewani, tidak boleh protein nabati, karena nilai proteinnya lebih tinggi. Kemudian lemaknya normal. Nanti apa aja yang boleh dikonsumsi nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada natrium terbatas, penggunaan garam itu sudah harus mulai dikurangi atau dibatasi memang. Kemudian cairan dibatasi, jumlah urin atau kencing yang keluar 24 jam ditambah 500 sampai 750 ml. Kemudian jika diperlukan atas akses dokter bisa ditambahkan suplemen atau vitamin. Kemudian ada lagi produk susu diberikan kepada pasien dengan gangguan pencernaan atau nafsu makan yang kurang. Nah, di sini pengaturan dietnya seperti apa? Yang pertama yaitu makanlah secara teratur. Makanya tetap teratur, jangan dikurang-kurangin, jangan ditambah-tambahin. Gimana makan secara teratur? Porsi kecil tapi sering. Bisa 5 sampai 6 kali. 3 kali makan utama, 2 atau 3 kali makanan selingan. Jadi tetap makannya 3 kali ya Bapak Ibu, pagi, siang, dan sore. Snacknya di jam berapa? Di jam 10, di jam 4, atau jika diperlukan jam 8 atau jam 9 malam. 3 kali snack ya. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu yang di rumah yang memasakkan, hidangannya menarik sehingga menimbulkan selera makan pada pasien. Kemudian pilihlah makanan sumber protein hewani seperti daging, ayam, telur, ikan. Karena protein nabati dibatasi, tahu, tempe, kacang kedelai itu dibatasi. Ya, masih banyak konsumsi kacang-kacangan atau tahu tempe nanti ya. Kemudian apalagi makanan tinggi energi seperti madu, permen, sirup boleh dikonsumsi, tetapi dengan jumlah yang terbatas atau sedikit. Kemudian membatasi makanan dengan kalium tinggi. Apa saja makanan kalium tinggi nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian bila ada darah tinggi atau pembengkakan atau odem, batasi konsumsi natrium. Natrium itu contohnya salah satunya garam dapur. Nah, ini dia makanan apa yang dibatasi. Yang pertama, makanan sumber karbohidrat yang mengandung kalium tinggi seperti kentang ya. Kemudian singkong dan ubi itu dibatasi. Kemudian sumber protein hewani berupa kacang-kacangan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, tahu, tempe, kacang kedelai lebih baik tidak dikonsumsi. Kemudian lemak seperti santan, margarin, kelapa. Kalau Bapak Ibu biasanya di rumah masak lodeh, santannya yang encer-encer aja atau bisa diganti dengan creamer. Jangan santannya langsung. Memang gak enak Mbak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian apalagi sayuran tinggi kalium seperti bayam, buncis, tomat, daun singkong, daun pepaya, labu kuning, rebung, kol, dan paprika. Yang biasanya banyak dikonsumsi ini bayam, buncis, biasanya banyak dikonsumsi. Rebung, iya yang dibatasi atau dihindari. Kemudian buah
kopi, teh kental, jamu, terutama jamu-jamu yang saset atau buah, kemudian minuman bersoda, air degan, dan minuman berenergi. Yang bikin kuat, minuman-minuman berenergi itu dihindari. Es boleh. Air es. Boleh. Bukan air es, Pak. Air yang dingin aja, yang sejuk-sejuk. Air yang ditaruh itu. Air yang itu. Kemudian apa aja makanan yang dianjurkan? Sumber karbohidrat seperti biasa, ada nasi boleh, mie boleh, tapi bukan mie instan ya, mie-nya dibuat sendiri. Kemudian bihun, makaroni, dan maizena. Boleh. Makanan boleh itu boleh ya. Iya, Pak. Kulit kambing boleh. Boleh kambing? Ya. Boleh, Pak. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya, Pak. Ya terus. Gaji-gajinya nggak boleh, Pak. Oh iya. Malam manfaat. Yang enak yang itu ya. Merahnya telur. Merah telur. Kemudian sumber protein, daging sapi boleh, daging ayam boleh, telur ayam, telur bebek yang belum diasinkan. Merahnya nggak apa-apa, Bu. Kenapa, Pak? Telur ayam merahnya telur. Nggak merah, nah. Boleh, Pak. Boleh. Kenapa kok nggak sama putihnya, Pak? Merah dan putih. Oh iya. Boleh, Pak. Telur asin nggak boleh, Bu. Telur asin nggak boleh, Ibu. Telur bebek, tapi belum diasinkan itu boleh. Kemudian ikan, kalau kayak ikan pindang, biasanya masyarakat Madura banyak konsumsi ikan pindang. Ya. Memang enak. Itu untuk pasien hemodialisis tidak boleh dikonsumsi ya, karena itu mengandung garam. Asin kan, Bu? Ya. Nah, Iya, kalau yang jadi ikannya kalau makan ikan yang segar. ada yang masih Kalau ikan tongkol boleh Bu? Boleh, Tongkol. boleh Pak. Ya ya. Kemudian susu, ada susu ini memang khusus untuk ginjal. Dan kemudian ada buah-buahan dalam bentuk olahan, misalnya di stok ya. Kemudian buah-buahan boleh diberikan dengan jumlah terbatas dan buahnya tertentu. Contohnya adalah buah rendah kalium seperti apel hijau atau apel malang itu boleh. Kemudian nanas, anggur. Nah, boleh dikonsumsi, yang boleh Pak. Ya. Tapi jangan dikonsumsinya jangan 1 kilo ya Bapak. Ya. Cukup 2. Ya. Kalau anggur 2 ya Pak. Nanas 2 kilo, 2 potong aja ya. 2 potong aja. Kemudian misalkan di rumah Bapak Ibu sudah misalkan pingin sekali makan buncit misalkan atau makan melon, sudah pingin sekali karena sudah lama sekali daripada stres, boleh dikonsumsi asalkan ada caranya. Yang ini caranya, tips menurunkan kadar kalium dalam bahan makanan, dalam buah dan sayur. Kupas, buah dan sayurnya dikupas, terus direndam di dalam air hangat selama 2 jam. Sudah hilang enak-enaknya. Setelah direndam 2 jam, baru bisa dimasak. Gitu. Kalau memang terpaksa ingin buah-buahan atau sayuran yang mengandung tinggi kalium tadi. Gitu. Boleh Pak? Sudah. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat untuk mengantar dan Bapak Ibu tetap jaga pola makan. Tanya boleh Bu? Iya boleh. Nah ini ya, bagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan laki-laki ini kan banyak yang merokok itu nggak boleh. Merokok ya Pak? Iya. Secara kesehatan saja sebenarnya memang tidak baik Pak. Iya. Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Dikurangin Pak perlahan. Ya. Ya. Itu yang tidur itu. Yang itu semua itu. Yang mana Pak Yang tidur di sini selesai. Ada ini tadi. Kalau biasanya 2 bungkus, berkurang harusnya jadi 1 bungkus. Ada ini tadi nggak. Kemudian lama-lama jadi sudah tidak merokok. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Tak ada.
maaf sebentar Bu. Iya. Karena ini, kenapa saya bilang sebentar teman ini yang di selatan yang hidung kan udah dengar dari tadi. Itu kan merokoknya berat banget. Makanya sebagai dokter itu ada yang mengatakan boleh merokok dan boleh minum kopi. Tapi kalau saya terus terang saya sudah berhenti merokok. Tapi kalau diperbolehkan, saya mau merokok juga. Yang kedua saya sekarang bilang tidak boleh Pak untuk Bapak. Ya, ya. Tidak boleh merokok ya Pak. Ya, Bu. Ya, tetap sehat. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dengan Bapak siapa? Pak Ahmadi. Bapak Ahmadi. Terima kasih ya Pak sudah menyimak dengan baik. Semoga bisa diterapkan nanti di rumah. Saya. Terima kasih Pak Ahmadi. Tinggal yang mau tanya lagi ya. Seumpamanya bisa kan tidak boleh ya kan tinggi. Kalau dibuat rokok apa boleh? Rokok Rokok bisa. keripik bisa. Iya. Tetap tidak boleh Bu, kecuali tadi memang sangat sudah sangat tinggi. Direndam seperti tadi Bu. Stop ya? Iya, dibuat stop. Tapi sebelum di stop, pisangnya direndam dulu ya Bu ya selama 2 jam. Baru setelah itu dibuat stop. Satu lagi Bu. Kalau daging kan boleh ya? Boleh. Nah, kalau dibuat dendeng Di bawah dendeng itu ada dikasih garam apa enggak? dikasih. Nah, garamnya itu Ibu yang tidak boleh. Kan sudah dijelaskan tadi tidak boleh terlalu banyak garam atau natrium. Karena kenapa terjadi dengan pembengkakan. Iya, Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ada lagi yang mau nanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Mbak, ini kan kalau pasien HB yang dijaga HB-nya ya. Ya, Terus obat HB alami kan salah satu buat kurma. ya. Itu apa boleh buat kurma dikonsumsi pasien HB? Boleh dikonsumsi Mbak dengan jumlah yang terbatas. Karena sebenarnya HB itu juga bisa di booster atau bisa dinaikkan dengan konsumsi daging merah. Daging merah itu maksudnya boleh daging ayam atau daging sapi itu bisa meningkatkan HB. Kemudian dari telur atau putih telur itu juga bisa meningkatkan HB. Di sate boleh ya? Boleh di sate. Boleh Bu. Kalau tadi. Asalkan memang kalau mau dimasak atau dibikin kuah itu lemak-lemaknya itu dibuang. Ya, jangan langsung dimasak. Jadi air yang pertama itu dibuang dulu. Kan itunya banyak lemaknya, itu boleh. Ya, itu dibuang dulu. Kemudian dagingnya aja dipakai. Ya. Saya tadi tanya. Ada lagi? Ya. Ya, monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang gorengan, Bu. Ya, gorengan. Di mana itu gorengan? Kalau ikan nggak digoreng itu sampai saya nggak mau. Ikan digoreng boleh Bu. Oh boleh ya? Boleh. Oh, Jadi pakai minyak goreng itu boleh. iya. Yang nggak boleh malah pakai margarin. Oh, Margarin itu karena sudah ada tambahan garamnya. Itu malah nggak boleh. iya. Kalau memang ingin ganti minyak, saya sarankan pakai minyak jagung. Itu saya pakai minyak apa itu ya? Minyak kelapa itu. Nah, minyak kelapa malah yang tidak boleh. Oh iya betul. Jadi daripada pakai minyak kelapa, itu lebih baik pakai minyak goreng biasa. Iya. Ya makasih Bu. Satu lagi. Iya boleh. Di mana itu buah-buahan itu pepaya? Pepaya masih boleh dikonsumsi. Oh iya. Tapi jangan Terlalu banyak. terlalu banyak. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah nggak ada? Ada lagi yang ditanyakan Ibu-Ibu? Tapi yang tanya tadi siapa aja ya? Boleh. Budianto, sama siapa? Sama. Gua mati nggak boleh, kan sudah satu ya. Iya. Mau ke depan dulu, iya ada dopres dari kampung.
yang sudah bertanya tadi untuk penampilan dari kami. Ada yang mau ke depan dulu Bu, Tuan Mitra sedang duduk ya. Ada yang Sampai lu. Gagal anak sejak kunci kecil bu. Bisa. Kun cuma foto depan dia mau. Nah, kasa-kasa. Untuk yang bertanya tadi sudah saya pilih-pilih yang paling bagus pertanyaannya. Ini hadiahnya dikasih paling besar ya. Dan untuk yang paling bagus pertanyaannya ini dari Ibu Rianto. Terima kasih Ibu Rianto atas pertanyaannya. Ada pertanyaan nomor 2 yang paling bagus dari keluarga Bu Tama. Bu Tama. Itu yang nomor 3 Pak Madi. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi tentang gizi itu belum mengundurkan diri yang dari sudah Ibu, nggak ada lagi yang mau tanyakan ya? Sudah. Kalau tidak ada itu mau dilanjut presentasi dari produknya Repokin. Jangan gitu nanti. Kalau ini untuk membantu